Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus menolong kita semua sehingga kita dapat berbakti bersama-sama pada saat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia yang menerangkan firman Tuhan kepada kita semua, yang menerangkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Puji Tuhan. Saya melanjutkan pelajaran Alkitab biografi Raja Hizkia dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat 2 sampai ayat 21. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 2 sampai ayat 21. Puji Tuhan ya. Kita melihat hal-hal yang sangat baik yang dilakukan oleh Raja Hizkia dalam hubungan dia secara pribadi dengan Tuhan. Dalam pasal 29 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Marilah kita membangun hubungan yang benar di mata Tuhan, hubungan pribadi antara anak dengan Bapa di surga. Itulah makna yang lain dari hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Betapa pentingnya kita mengamalkan Mazmur 62 ayat yang kedua. Dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Ia adalah Allah yang menyelamatkan kita dari segala dosa dan hukuman yang kekal di dalam neraka. Barulah kita akan mengalami ketenangan. Betapa pentingnya hidup tenang di hari-hari yang terakhir ini. Ketenangan yang sejati, ketenangan yang teruji, yang diuji selama puluhan tahun. Bukan ketenangan hasil persekutuan dengan Tuhan kemarin sore atau beberapa tahun, tetapi puluhan tahun sudah teruji dalam skala musim kehidupan kita. Kalau semakin lama iring Tuhan semakin tidak tenang hati kita, berarti hati kita ada masalah yang harus diselesaikan dengan benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ketenangan hati adalah berkat Tuhan yang sangat utama. Dalam Matius 11 ayat 28 dan ayat 29. Ketenangan hati adalah berkat Tuhan yang sangat utama. Sia-sia kita punya kekayaan yang luar biasa, tetapi hati kita tidak tenang sama sekali. Hati kita tidak ada damai sejahtera sama sekali. Pengkhotbah mengatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kita harus memperhatikan ketenangan harus menjadi fokus yang sangat utama di dalam hidup
kita semua. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kitab Pengkhotbah mengatakan hal itu. Kitab Pengkhotbah berisikan keluhan-keluhan seorang yang paling kaya raya di sepanjang sejarah dunia, yaitu Raja Salomo. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menikmati segala hasil karya dunia ini. Hasil karya teknologi dunia pada zaman itu. Kalau kita mempelajari sejarah, maka kita melihat bahwa para arkeolog dunia berhasil menemukan kekayaan-kekayaan sejarah dunia yang luar biasa, yang sudah berusia bahkan 10.000 tahun sebelum kita hidup, yang mana tidak bisa dilakukan, diciptakan oleh manusia pada masa kini. Raja Salomo menikmati semua itu, tetapi ia katakan di bawah matahari adalah kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita di luar Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Kekayaan tanpa Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Salomo mengalami itu semua, sehingga ia menyampaikan pengalamannya dalam sebuah tulisan. Segenggam ketenangan lebih baik dari 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jerih payah bekerja, jerih payah mengumpulkan uang untuk masa depan, usaha menjaring angin, ya. Ketika segala sesuatu dilakukan tanpa Tuhan, maka Tuhan memandang itu adalah jerih payah yang sia-sia, usaha menjaring angin. Bukan berarti Tuhan melarang kita berusaha keras untuk masa depan kita, tetapi yang Tuhan larang bahwa sandaran masa depan kita bukanlah Dia, bukanlah Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita mengerti maksud Tuhan. Kitab Pengkhotbah dibaca oleh Hizkia, dan ia menyelidiki sebelum ia memerintah, karena ia mengalami sendiri betapa pahitnya ditinggalkan Tuhan, karena ayahnya meninggalkan Tuhan, rakyat Yehuda meninggalkan Tuhan. Pahit sekali, tidak ada ketenangan. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama, ya. Alkitab berisikan salah satunya, poinnya adalah sejarah, biografi untuk kita pelajari supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Sebagai seorang raja, Hizkia melakukan 3 hal. Yang pertama, menguduskan kembali rumah Tuhan. Ia menguduskan kembali rumah Tuhan. Ketika rumah Tuhan ditutup oleh pendahulu-pendahulu Hizkia, maka Israel dengan segera menoleh kepada peribadatan kepada iblis atau roh-roh di udara, atau pada saat itu disebut dengan Ratu Surga. Baal, Asyera, Moloch, sesembahan 7 bangsa Kanaan. Segeralah kehancuran menimpa. Ketika kita melawan Tuhan dan tidak membereskannya di kaki Tuhan dengan segera, itu adalah pintu yang terbuka bagi iblis masuk dan memporak-porandakan hidup kita. Jangan sampai kita membuka pintu kepada iblis.
supaya iblis tidak dapat masuk ke dalam hidup kita dan memporak-porandakan hidup kita. Iblis bisa menyerang kita, bisa mengganggu kita, tetapi selama kita tidak membuka pintu bagi dia, maka ia tidak bisa menguasai kita. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang rumah yang kosong dalam Injil Lukas. Sekian tahun ketika umat Allah menutup pintu rumah Tuhan yang seharusnya terbuka terus non-stop 24 jam ada ibadah, maka iblis segera masuk dan memporak-porandakan semua yang ada, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus berhati-hati dengan siasat, strategi, dan rencana iblis. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Ia membuka, ia memperbaiki, ia memberi perintah kepada keturunan Harun dan suku Lewi untuk kembali lagi menyucikan bait Allah dan menyampaikan ibadah kepada Tuhan. Maka Tuhan mengembalikan lagi dalam Asal 29 ayat 36, kita mengulangi lagi pelajaran Alkitab ini. Dalam pasal 29 ayat 36, Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Ketika mereka menutup pintu terhadap iblis dan membuka pintu untuk Tuhan masuk dan tinggal bertata dalam kerajaan Yehuda, maka Tuhan mengembalikan lagi pekerjaannya, sukacitanya, ketenangan itu diberikan dengan limpah di dalam kehidupan bangsa pilihan Allah ini. Pola yang sama Tuhan juga kerjakan kepada kita, saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun dan bertobat, tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan lagi, maka kita sedang menutup pintu terhadap iblis. Dan pada saat itu juga kita membuka pintu bagi Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 kita boleh melihat hal itu, bahwa Tuhan terus mengetuk pintu semua orang, khususnya anak-anaknya. Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Jadi kita melihat prinsip yang sama, pola yang sama, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Marilah kita selalu membuka pintu hati kita kepada Tuhan dan suaranya. Biarkan Tuhan masuk dan memimpin kita, menguasai kita secara mutlak. Maka ada pesta yang sejati dalam hidup kita sehari-hari. Pesta secara rohani, perayaan Paskah Kristus yang sejati, yaitu berpesta dalam kemurnian dan kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam kehendak Allah, mereka dipandang Tuhan sedang berpesta secara sesungguhnya, berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran.
berpesta. Jadi kita menerima hidangan rohani yang melimpah-limpah, yang mendatangkan kekuatan dan kuasa Allah dalam hidup kita, sehingga kita mampu setiap hari melawan dan mengalahkan iblis, roh jahat di udara, dengan segala dosa yang terus membujuk kita untuk membuka pintu hati kita terhadap iblis. Betapa pentingnya kita ada mengalami Wahyu 3:20 ini. Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Hizkia setelah menyucikan kembali rumah Tuhan, membuka lagi kebaktian, lalu merayakan Paskah. Paskah itu sudah tidak dilaksanakan cukup lama. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-26 dari pasal 30 buku 2 Tawarikh. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Haleluya. Orang tua bisa mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, tetapi belum tentu bisa mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Contohnya Salomo. Maka Hizkia berpedoman salah satunya kepada Daud, bukan kepada Salomo. Karena Salomo pada akhir tuanya ia melanggar firman Tuhan. Betapa pentingnya orang tua mewariskan perkara-perkara rohani kepada keturunannya, supaya keturunannya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, minimal seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Bisa saja anaknya lebih sukses, lebih kaya secara lahiriah dari orang tuanya, tetapi lebih miskin secara rohani dari orang tuanya. Bukankah hal itu yang sedang kita lihat di hari-hari ini? Sehingga tidak heran banyak orang tua Kristen mengeluh, mengapa anak-anakku sangat rapuh secara rohani, tidak kuat menghadapi masalah yang cuma segitu. Lain dengan aku dulu. Orang tua Kristen semacam itu bukan membanding-bandingkan, tetapi pengalaman rohani yang mereka dapat, keprihatinan yang mereka lihat dan mereka rasakan. Betapa pentingnya para orang tua mewariskan hal-hal yang rohani kepada anak-anaknya, dan betapa lebih pentingnya lagi anak-anaknya memelihara warisan rohani itu yang mereka terima dari orang tua mereka. Dalam kitab Perjanjian Baru kita melihat salah satunya adalah Timotius. Neneknya bernama Lois dan ibunya bernama Eunike mewariskan kehidupan yang saleh kepada Timotius, mendidik Timotius dari perkara-perkara yang kecil secara rohani. Dan secara Alkitab, secara kekristenan mencatat bahwa Timotius menjadi hamba Tuhan menggantikan Paulus di Efesus. Timotius di usia muda dan sampai hari matinya sebagai martir Kristus, seorang hamba Tuhan, seorang Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa. Marilah isi rumah kita adalah kegiatan-kegiatan rohani yang menyenangkan Allah sebagai hal-hal yang paling indah di dalam hidup ini. Orang tua yang tekun membaca Alkitab dan berdoa, anak-anaknya akan melihat dan mencontoh. Dan anak-anaknya harus meneruskan
hal-hal yang demikian. Sebab berkat Tuhan yang dialami orang tua belum tentu diikuti atau dialami oleh anak-anaknya. Ketenangan yang dialami orang tua belum tentu dinikmati oleh anak-anaknya. Anak-anaknya harus berjuang sendiri untuk mengalami ketenangan dari Tuhan. Abraham menggali sumurnya sendiri untuk air minum ternaknya. Tetapi Ishak sudah tidak. Ia menyuruh pembantu-pembantunya. Ada penurunan yang sungguh drastis. Ishak menganggap, saya sudah kaya. Walaupun itu warisan orang tuanya. Saya sudah kaya. Saya tidak mau seperti ayahku lagi. Apalagi menurun ke Yakub. Ada penurunan, maka kita lihat sedikit banyak ada penurunan iman. Betapa pentingnya kita seperti Abraham, mencari air kehidupan dari Tuhan, mencari mana dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ialah anak-anak yang melihat itu meneruskannya, bahkan lebih lagi giat daripada orang tuanya. Supaya ada kesukaan yang besar di Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai sejahtera. Yerusalem. Shalom. Salam alaikum. Kota damai sejahtera. Kotanya Yesus Kristus. Karena Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Besarlah kesukaan di Yerusalem. Jadi kesukaan yang besar merayakan Paskah karena Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya terjadi pada zaman Daud. Sementara Salomo tidak pernah. Betapa bahayanya ketika anak-anak tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Ia akan begitu mudah dikalahkan oleh dunia ini. Apalagi dunia di hari-hari terakhir lebih berat daripada zaman dulu. Zaman dulu saja ketika dunia masih biasa-biasa saja, para orang tua begitu giat mencari Tuhan. Seharusnya anak-anaknya lebih giat 2 kali ganda minimal mencari Tuhan. Karena tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang 2 kali ganda lebih berat daripada orang tuanya dulu. Kita harus mengerti apa yang sedang Tuhan bukakan melalui peristiwa dunia ini. Mengapa ada besar kesukaan di Yerusalem? Ayat 27, karena suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Penyebab kesukaan yang besar adalah mereka merasakan Tuhan mendengar doa mereka. Itulah kemudian yang terjadi dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 21. Ada buktinya Tuhan mendengar suara mereka, Tuhan mendengar doa mereka. Mengapa Tuhan lama mendengarkan doa Hana? 1, kehendak Tuhan. 2, kita lihat baru setelah Hana bernazar Tuhan jawab. Rupa-rupanya Tuhan tunggu Hana bernazar. Salah satu penyebab Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan lihat dulu, maukah kita bernazar dan membayar nazar kita yang terbaik, yang termahal kepada Tuhan.
seimbang dengan permohonan kita. Seimbang dengan permohonan kita. Keselamatan adalah anugerah cuma-cuma, tetapi berkat Allah yang kita rindukan, mujizat Allah yang kita rindukan, Tuhan menuntut ada keseimbangan, ada yang harus dibayar. Doa puasa kalau mental bernasar, nasar yang terbaik, yang mahal, yang seimbang dengan berkat Tuhan yang kita rindukan. Doa Hana, nasar Hana adalah bukti secara nyata bahwa dalam hal-hal tertentu, berkat-berkat tertentu, Allah seringkali menginginkan ada kurban yang kita persembahkan terlebih dahulu, seimbang dengan permohonan kita. Kita melihat suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus. Kebijakan yang ketiga yang dilakukan oleh Hizkia sehingga merembet ke Israel. Mereka meremukan segala tugu berhala dalam ayat 1 pasal 31. Menghancurkan segala tiang berhala, merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Melenyapkan segala berhala, segala patung yang disembah. Kitab Keluaran 10 perintah Tuhan itu, jangan membuat patung dalam segala bentuk untuk disembah. Sangat jelas. Sangat jelas. Jangan membuat patung dalam segala bentuk untuk disembah. Sangat jelas. Bukankah Tuhan menghancurkan Israel dan Yehuda karena hal demikian? Alkitab sendiri yang menyatakannya. Berhala juga berbicara tentang andalan kita di luar Yesus, bahkan lebih tinggi dari Dia. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, penutup dari surat Yohanes pertama. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sesuatu dan atau lebih yang kita andalkan di atas Tuhan Yesus, di luar kehendak Yesus adalah berhala di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menolak kita dan ibadah kita, apalagi suruhan kita minta tolong. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Tuhan izinkan goncangan-goncangan sedang melanda dunia ini supaya orang-orang percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dunia sedang mulai digoncangkan oleh Tuhan. Kegoncangan terjadi di mana-mana di seluruh dunia, bahkan akan semakin besar
makin besar dan semakin besar. Puncaknya Tuhan melenyapkan langit dan bumi yang ada sekarang ini. Supaya di hari-hari ini, dalam ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena kita melihat Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini luar biasa, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita Mazmur berkata, beribadah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Lalu yang kedua, setelah mereka meruntuhkan semua berhala, kemudian Hizkia memberikan ketetapan untuk rombongan para imam dan orang-orang Lewi kembali lagi melakukan tugas jabatan sebagai imam atau sebagai orang Lewi. Sebelum Hizkia, ketika rumah Tuhan ditutup, bait Allah di kota Yerusalem ditutup, maka para imam keturunan Harun dan suku Lewi, mereka tidak ada lagi pelayanan di rumah Tuhan. Padahal itulah pekerjaan mereka dari Tuhan, dan persembahan Israel kepada Tuhan adalah penghidupan mereka. Lalu mereka kembali ke rumah masing-masing dan menggarap ladang-ladang mereka. Tuhan marah, maka terjadilah hal yang menyedihkan, termasuk hukuman Tuhan untuk suku Lewi, untuk imam keturunan Harun. Hizkia melihat kebangkrutan yang luar biasa dialami Yehuda karena hal ini. Lalu Hizkia kembali memerintah orang-orang Lewi keturunan Imam Harun untuk melayani Tuhan dan bait suci, supaya mereka fokus sepenuh pada pekerjaan itu. Mereka diperintahkan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam ayat 3, raja memberi sumbangan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ayat 4, Raja Hizkia memerintahkan rakyat untuk memberikan sumbangan sebagai bagian dari para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Kebijakan yang ketiga yang dilaksanakan oleh Hizkia sebagai raja adalah menetapkan rombongan para imam dan orang Lewi untuk melayani Tuhan di bait suci, dan sumbangan yang diserahkan oleh bangsa Yehuda untuk penghidupan para imam dan orang Lewi, supaya mereka memusatkan diri mereka sepenuhnya dalam pekerjaan pelayanan mereka kepada Tuhan di bait suci. Suku Lewi termasuk di dalamnya imam dari keturunan Harun adalah buah sulung Israel yang Tuhan ambil untuk sepenuh hidup mereka melayani Tuhan. Raja Hizkia memberikan contoh nyata demikian dan diikuti oleh bangsa Yehuda dan Israel. Persembahan Israel kepada Tuhan adalah ucapan syukur, dan kemudian sebagai bagian dari kitab Tuhan pada saat itu, maka mereka memberikannya kepada imam-imam Lewi itu kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan sangat senang melihat hal itu. Tuhan memberkati bangsa Yehuda. Dalam ayat yang ke-8 sampai 10 kita menyimak ayat-ayat itu, saudara-saudara. Ayat 8 sampai 10, Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Luar biasa ya, walau kerajaan sudah terbagi dua, Israel dan Yehuda, karena ada ketaatan kepada
dalam bangsa itu, maka Tuhan memandang orang Israel. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak itu. Itu pada bulan ke-7. Jadi kalender Israel 12 bulan ya. Bobrok luar biasa secara rohani dan jasmani. Baru dalam 7 bulan pertama pemerintahan Hizkia ada 3 hal dasar yang dilakukan. Tuhan memberkati luar biasa. Tuhan mengirimkan mujizat itu. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Imam-imam Lewi diberkati Tuhan melalui persembahan umat Israel kepada Tuhan, hingga mereka dapat lebih fokus dalam pelayanan itu. Sisanya masih banyak, lalu disebar-sebarkan lagi ya, ayat 11 sampai 21. Luar biasa, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak tersebut ya. Bapak Ibu bisa melihat hal itu. Pelajaran yang sangat penting bagi kita di akhir zaman. 2 hal yang kita pelajari saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita menghargai bait suci dan ibadah di dalamnya. Dalam kitab Perjanjian Baru, bait suci adalah Yesus Kristus sendiri dan gerejanya. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 2 ayat 21 dan 22 kita belajar firman Allah ya. Yohanes 2 ayat 21 dan 22. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Puji Tuhan. Bait Allah yang sejati adalah Yesus sendiri, tubuhnya yang telah mati, hancur, darah tercurah, mati selama 3 malam, dan kemudian bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya. Yesus adalah Allah dan manusia. Itulah sebabnya kekristenan adalah keyakinan dan pengalaman dengan Tuhan. Lebih dari sekedar ilmu agama. Ketika sesuatu yang disembah Tuhan, yang disembah sebagai Tuhan, karena yang disembah itu bisa diukur dengan otak manusia, untuk apa manusia memerlukan Tuhan? Itulah di luar Kristen. Oh, saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan karena tidak bisa masuk logika manusia. Saya punya Tuhan karena bisa masuk otak manusia. Untuk apa manusia memiliki Tuhan? Karena kalau Tuhan yang disembah bisa diukur dengan otaknya. Kalau Tuhan yang disembah, yang diyakini sebagai Tuhan, bisa diukur dengan otaknya, berarti ukuran Tuhan itu lebih kecil dari ukuran otaknya yang segenggam tangan orang dewasa. Mengapa harus bertuhan?
Mengapa tidak lebih baik jadi ateis? Itulah di luar iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri dan yang menjadi manusia. Jauh di atas logika manusia. Itulah sebabnya kita bertuhan atau memilih Tuhan, atau dimiliki dan dimiliki Tuhan. Karena kita menyadari kita terbatas. Bahkan 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita bersyukur kita ada Tuhan Yesus Kristus. Ia Allah yang kekal, dulu, sekarang, dan selamanya. Ia ada di masa depan. Ia tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak tahu, maka Tuhan pimpin kita selangkah demi selangkah sampai kita masuk dalam langit baru, bumi baru. Dalam kitab perjanjian baru, bait suci adalah Yesus Kristus sendiri dan gerejanya. Dalam kitab Wahyu hal yang sama juga disampaikan. Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci-Nya. Demikian juga anak domba itu. Kita perhatikan saudara-saudara bahwa di dalam langit baru dan bumi baru, Yesus sendiri yang adalah bait suci-Nya. Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah Yesus dalam keadaannya adalah Allah. Anak domba adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Mengapa disebut anak domba? Yesus menyatakan diri dalam keadaanku yang sebagai manusia, dalam tubuh kemanusiaannya yang kekal, tubuh kebangkitan itu, maka tubuhnya penuh dengan luka-luka karena dihancurkan dalam penderitaan sampai kematiannya di kayu salib, maka disebut anak domba. Betapa indahnya hal ini ya saudara-saudara. Yesus adalah bait suci untuk selama-lamanya. Ia adalah Allah dan manusia. Karena kita adalah tubuhnya, kita juga adalah bait suci-Nya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini adalah pernyataan Paulus secara tertulis berkaitan dengan pekerjaan iman anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan pagi ini adalah bagian dari pekerjaan kita yang menentukan berapa banyak upah kita di dalam kekekalan kelak. Di hari pengadilannya kelak, Ia akan menguji, membakar dengan apinya. Ada yang tahan seperti emas hingga dapat upah, ada yang tahan kayu, batu. Dalam ayat 12, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ini mengingatkan kita mutu, kualitas ketaatan kita kepada Yesus. Apakah kita ikut Yesus karena surga saja, takut neraka, ataukah lebih tinggi lagi, yang tertinggi? Apakah kita setia kepada Yesus karena kita dikuasai oleh kasih Allah? Itulah emas, perak, batu permata. Di bawah motivasi kesetiaan itu
ingin diberkatilah, ingin masa depan sukseslah, kayu, rumput kering atau jerami akan dibakar dalam api penghakiman nanti. Hangus, lenyap. Kita masuk surga, tetapi tidak ada upah. Marilah mulai dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, kita mau iring Tuhan dengan kualitas emas, perak, batu permata. Dalam kitab Wahyu 2, teguran Tuhan kepada anak-anak Tuhan di Efesus. Meninggalkan kasihmu yang semula, melayani Tuhan tanpa kasih, engkau telah dosamu seperti engkau jatuh begitu dalam. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih ada ini. Kita mau mengiring Tuhan dengan kasih yang mula-mula, kasih agape yang dibuktikan Yesus di kayu salib, kasih yang berkualitas emas, perak, batu permata. Kita semua akan diuji oleh api itu. Janganlah kita terpukau atau terpana dengan pelayanan hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa di media sosial yang sedang tren hari-hari. Jangan terpana lihat hal yang demikian. Kalau pelayanan yang hebat itu ternyata motivasi di dalamnya bukan mengasihi Tuhan, maka si pendeta itu masuk surga, tetapi di surga kelak ia seperti gelandangan, tidak ada rumah sama sekali, atau rumahnya reot sama sekali. Hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang peduli, malah mungkin menghina. Tapi karena Bapak Ibu Saudara ini Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tahu pengiringan Bapak Ibu Saudara berkualitas emas, perak, batu permata. Dan ketika Tuhan menguji panjenengan semua, Tuhan senang pengiringanmu berkualitas emas, perak, batu permata. Panjenengan semua terima upah yang besar dalam langit baru dan bumi baru kelak. Tuhan yang tahu hati. Maka betul ya memang betul saudara ya, firman Allah. Tuhan menegur Samuel, jangan lihat parasnya, jangan lihat pangkatnya, jangan lihat keahliannya, jangan lihat hartanya, aku lihat hati. Maka Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih Daud. Puji Tuhan ya. Jangan kaget anak-anak kecil sekarang di gereja kita. Mungkin anak kecil, tapi Tuhan lihat hati mereka. Tuhan uji mereka dan mereka kuat. Dewasa, kelak mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi saluran berkat-Nya. Amat terlebih lagi menerima upah yang besar di surga. Jangan kita meremehkan orang. Parasnya seperti itu. Tidak kaya. Tidak berpangkat. Jangan. Sebab Tuhan melihat hati, dan Tuhan begitu mudahnya membalikkan segala sesuatu, mengguncangkan segala sesuatu. Itulah bait Allah. Adalah berkat kita diizinkan Tuhan digoncang dengan berbagai macam persoalan hidup, keputusasaan, doa-doa yang lama tidak dijawab atau dikabulkan. Tuhan sedang menguji supaya pengiringan kita berkualitas emas, perak, batu permata sampai hari kiamat nanti.
Gereja atau jemaat Yesus, umat tebusannya adalah bait Allah karena tubuhnya Kristus ya. Demikian pula dalam pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan pemilik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Setiap orang bisa jatuh ke dalam dosa. Ayat ini khusus tentang dosa percabulan atau perzinahan atau dosa asusila, mewakili semua dosa. Karena kita belum sempurna, kita jatuh bangun ya. Tapi semakin dewasa pengiringan kita, jatuhnya semakin sedikit. Intinya adalah jangan kita berbuat dosa lagi. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk semua dosa kita, dan kita bertobat. Kita berjuang keras tidak melakukan hal yang sama lagi. Kita memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita telah dibeli dan telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita menjadi orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16 hal itu juga disampaikan. Tuhan memerintahkan kita untuk kita sungguh-sungguh taat kepadanya dalam segala hidup kita, menghargai Dia dengan benar menurut Alkitab. Kita ingat perkataan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzinah, dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan ya, jangan berbuat dosa lagi. Orang-orang lain berupaya keras membunuh perempuan itu, tetapi Yesus yang adalah Allah yang Maha Kudus, Ia datang dan memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat, dan orang itu betul-betul bertobat. Marilah kita memohon Roh Kudus menolong kita melakukan hal itu. Maka Tuhan akan benar-benar memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Adalah berkat Allah yang luar biasa. Kita dipimpin Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Dunia luar biasa mengerikan, menyedihkan. Orang gampang sekali berbuat dosa. Orang gampang sekali berbuat cabul. Orang gampang sekali menipu. Orang gampang sekali membunuh ya. Kasus yang terbaru, pendeta membunuh, gembala membunuh, teman gerejanya ya. Ternyata itu bukan sasaran utama. Sebenarnya yang lain ada dua lagi. Luar biasa ya. Luar biasa. Adalah berkat Allah kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran oleh Tuhan. Marilah kita bersyukur sekali untuk hal itu. Kalau saya lihat berita yang baru heboh itu, saya kaget. Dia pendeta, dia bisa tertawa, senyum tertawa sambil mendorong mayat yang dia bunuh, yang dia bungkus dalam plastik, lalu ia buang. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak. Kita harus bersyukur Tuhan masih tegur saya. Tuhan tegur saya. Biarlah ini menjadi doa kita yang nomor 1. Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya. Dia akan menolong kita
untuk kita berhasil mencapai tujuan kita yang sejati. Apa tujuan hidup kita yang sejati? Mari direnungkan. Masa depan yang indah di bumi atau masa depan yang indah di bumi yang baru? Apa tujuan kita yang sesungguhnya? Masa depan yang indah di bumi yang lama yang segera habis, atau masa depan yang indah di bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran untuk selamanya? Masihkah kita memilih iman yang benar menurut kehendak Allah? Iman yang benar adalah iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Iman yang mengalahkan dunia. Tuhan menguji kita apakah kita sungguh-sungguh dengan iman yang benar itu, yang mengizinkan kita mengalami berbagai macam persoalan hidup yang berat. 2 Korintus 13 ayat 5, Tuhan bahkan perintahkan kita untuk menguji diri kita sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin dalam dirimu bahwa Yesus ada di dalam dirimu? Jika kamu ragu-ragu bahkan tidak percaya, bukti kamu tidak tahan uji. Itulah firman Allah. Mari kita menguji. Apakah kita menguji diri kita sendiri, menyelidikinya sungguh-sungguh bahwa kita benar-benar tinggal dalam Yesus, bahwa benar-benar kita mencari Tuhan, dan apakah Tuhan tinggal dalam diri kita dan kita percaya? Menguji diri sendiri dan menyelidikinya dengan sungguh-sungguh merupakan tindakan yang terus-menerus yang harus dilakukan dalam segenap hidup kita. Iman berbuahkan ketaatan mutlak kepada Yesus. Semua itu adalah cara kita dekat dengan Allah di akhir zaman ini. Ketenangan itu adalah berkat yang terutama di atas dunia yang sudah bobrok. Masih tenangkah hati kita? Banyak anak-anak kecil kacau hidupnya karena tidak tenang jiwanya. Banyak remaja pemuda tidak tenang jiwanya. Banyak orang dewasa tidak tenang jiwanya. Banyak bapak ibu bahkan kakek nenek, orang-orang usia juga tidak tenang jiwanya. Tidak sedikit orang-orang Kristen mengalami hal itu. Orang yang dekat Allah, iblis tidak akan bisa mengalahkan dan menguasainya. Iman bertumbuh dan berbuahkan ketaatan karena penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Aniaya, penderitaan, persoalan hidup, cara Tuhan menumbuhkan dan memelihara kita. Pembacaan kitab suci, Tuhan mendorong kita saat teduh harian. Tuhan mendorong kita rajin beribadah bersama-sama seperti saat ini. Cara Tuhan menumbuhkan iman kita. Pelajaran kedua dari Tawarikh tadi, Tuhan ingin kita mendukung pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Adalah perintah Tuhan untuk semua orang mendukung pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, khususnya gereja lokal. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua tanpa kecuali sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, khususnya mendukung pelayanan kami sekeluarga. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita melihat dalam kitab Tawarikh bagaimana para imam bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Hizkia dan rakyat Yehuda. Itulah yang saya lakukan. Saya bersyukur pada Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas mendukung pekerjaan di tempat ini, mendukung pelayanan kami.
2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 kita melihat bahwa ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, tubuh jiwa roh kita, harta kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Apakah berkatnya? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saya baca ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Syaratnya apa, saudara? Berilah dengan sukacita. Berilah dengan kerelaan hati. Jangan sedih atau dipaksa. Dalam hal ini, kami sebagai hamba Tuhan harus mengajarkan soal memberi seturut firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Paulus. Maka kami menyampaikan, marilah kita semua hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati kita. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Segala sesuatu yang dilakukan dalam Tuhan tanpa paksaan, tanpa sedih hati, tanpa diintimidasi, dilakukan dengan sukacita, Allah memberi. Dikatakan saudara, berkat yang pertama apa buat kita? Melimpahkan segala kasih karunia. Luar biasa, Allah melimpahkan segala kasih karunia. Dalam kitab Pengkhotbah ada yang diberi karunia kaya tapi tidak diberi karunia menikmati. Ada yang diberi karunia cukup tetapi menikmati semua yang cukup itu. Yang kedua, Tuhan membuat kita berkecukupan senantiasa dalam segala sesuatu. Berkat yang kedua, Tuhan senantiasa membuat kita cukup. Tuhan membuat kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, ya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Marilah kita tidak khawatir. Susah hari ini, dipikir hari ini. Susah esok hari, dipikir esok hari. Rencana masa depan, rencana kalau ditutup, serahkan Tuhan dan dilupakan. Ialah Tuhan yang berkehendak yang jadi. Bagaimana? Tuhan membuat kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Berkat yang ketiga, Tuhan membuat kita berlimpah-limpah, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita dilimpahi Tuhan dengan limpah berbuat baik yang membuat nama Yesus dimuliakan di atas segalanya. Itulah 3 berkat Tuhan ketika kita menjadi pemberi dengan sukacita. Secara pribadi saya mendorong Bapak Ibu, mari kita memberi dengan kerelaan hati. Jangan sedih hati, jangan paksaan, berilah dengan sukacita. Tuhan memberi berkat ini pada kita. Limpah kasih karunia, senantiasa cukup dalam segala sesuatu, dan malah berlebih dalam berbagai kebajikan. Dan ingat, ada satu ayat berkata, berilah apa yang ada padamu. Berilah apa yang ada padamu. Jangan tidak ada yang ada pada kita. Jangan sampai dilalah ya, gaji kita bulan ini habis untuk kesehatan. Kalau tidak ada kolektor satupun, saya tidak kebaktian, saya tidak kolektor. Jangan seperti itu. Tetap kebaktian. Karena Allah tahu kita sedang susah. Bilalah kebagian rezeki, uang habis di rumah sakit.
Marilah kita berbakti. Karena Allah akan memberkati. Kalau kita berprinsip ini, bulan depan Allah berkati limpah. Allah tolong saya mau beri yang limpah itu kepada Allah. Tuhan ya, mari kita bersukacita. Allah menyediakan benih bagi penabur. Kita bisa memberikan, ada benih dari Allah. Jangan khawatir. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dan seterusnya, banyak ayat ya. Haleluya. Tuhan ingin kita bermurah hati, suka memberi kepada Tuhan. Memberi itu pekerjaan penginjilan dan diakonia, memelihara gereja, khususnya gereja lokal, dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang, mendukung pelayanan hamba Tuhan dan kasih Allah. Marilah kita melakukan itu dengan senang dan sukarela. Haleluya. Kita mau jadi saluran berkat bagi semua orang, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tidak pernah kehabisan orang-orang yang demikian. Itulah prinsip dari Hizkia dan Yehuda dan keturunan Harun dan Lewi, karena Harun bagian dari Lewi. Karena Harun adalah cucunya Lewi. Tuhan, inilah bait Allah yang hidup. Kita bait Allah yang hidup. Kita semua adalah bait Allah yang hidup. Mari kita memuliakan Allah dengan memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati, memberi dengan sukacita. Ia akan menyediakan benih supaya kita menabur, supaya kita makan hasil kerja kita, supaya kita memberi dari apa yang kita tabur. Ayat 10. Haleluya. Kita adalah bait Allah yang hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjut minggu depan. Hizkia menghadapi Sanherib ya. Ada dua bagi tentang Hizkia. Hizkia menghadapi Sanherib, dan yang terakhir Hizkia sakit dan lengah. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Engkau sungguh baik. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa sungguh baik, kasih-Mu melimpah